أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة يخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Sadaqallahul Surat Al-Kahfi ayat 1-5. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih di sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkala, Allah mengambil seorang anak. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Dalam pembahasan terdahulu, pada permulaan kitab tafsir telah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dirinya sendiri yang maha suci pada permulaan semua urusan dan pungkasannya akhirnya. Sesungguhnya dialah yang maha terpuji dan dalam semua keadaan. Baginya segala puji baik di dunia maupun di akhirat. Maka dalam permulaan surat ini dia memulainya dengan pujian terhadap dirinya sendiri, bahwa dia telah menurunkan kitabnya Al-Quran yang mulia kepada Rasulnya yang mulia, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah nikmat yang paling besar dan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk bumi. Karena berkat Al-Quran mereka dikeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang. Kitab Al-Quran adalah kitab yang lurus, tiada kebengkokan dan tiada penyimpangan di dalamnya. Bahkan Al-Quran memberikan petunjuk kepada manusia ke jalan yang lurus. Kitab Al-Quran adalah kitab yang jelas, terang dan gamblang, memberikan peringatan terhadap orang-orang kafir dan menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walam yaj'al lahu 'iwaja, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Itu dalam surat Al-Kahfi ayat 1. Artinya Allah tidak menjadikannya mengandung kebengkokan, tidak pula kesesatan, tidak pula penyimpangan. Bahkan Al-Quran dijadikannya pertengahan lagi lurus, seperti yang disebutkan firman-Nya, qayyima, sebagai bimbingan yang lurus, yakni lurus tidak bengkok. Liyunzira ba'san shadidan min ladun, untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah. Al-Kahfi ayat 2. Terhadap orang-orang yang menentangnya dan mendustakannya serta tidak beriman kepadanya.
Al-Quran memperingatkan mereka akan pembalasan yang keras dan siksaan yang disegerakan di dunia, serta yang ditangguhkan sampai hari akhirat nanti. Milladunhu, dari sisi Allah al-Ghafir, yaitu dari sisi Allah yang berupa siksaan yang tiada seorang pun dapat mengazab seperti azab yang ditimpakan olehnya, dan tiada seorang pun dapat mengikat seperti ikatannya. Wa yubashshirul mu'minin, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Al-Kahfi 2. Maksudnya dengan Al-Quran ini, mereka yang imannya dibuktikan dengan amal saleh mendapat berita gembira. Anna lahum ajran hasana, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Al-Kahfi ayat 2. Yakni balasan pahala yang baik dari sisi Allah. Makishina fi, mereka kekal di dalamnya. Al-Kahfi ayat 3. Mereka mendapat pahala yang kekal di sisi Allah, yaitu surga mereka kekal di dalamnya. Abada, untuk selama-lamanya. Al-Kahfi ayat 3. Yakni mereka kekal dan abadi di dalamnya untuk selama-lamanya. Tidak pernah hilang dan tidak pernah habis nikmat yang diperolehnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَيُعْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهَ وَلَدًا, dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Al-Kahfi ayat 4. Ibnu Ishaq mengatakan makna yang dimaksud adalah orang-orang musyrik Arab, karena mereka mengatakan kami menyembah malaikat-malaikat, mereka adalah anak-anak perempuan Allah. Ma lahum bihi min ilmi, mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan. Yakni dengan ucapan yang mereka buat-buat dan mereka dustakan dari diri mereka sendiri itu. Wala abaihim, begitu pula nenek moyang mereka. Kaburat kalimatan, yakni para pendahulu mereka, alangkah jeleknya kata-katanya. Al-Kahfi. Lafaz kalimatan dinasabkan sebagai tanjish, bentuk lengkapnya ialah alangkah buruknya kalimat mereka ini. Menurut pendapat yang lain, ini adalah sifat atau bentuk ta'ajub. Bentuk lengkapnya ialah alangkah buruknya kata-kata mereka itu, seperti kalimat akrim bi syaidin rajudan, yaitu alangkah mulianya Zaid sebagai anak seorang laki-laki. Demikianlah menurut sebagian ulama surah dan sebagian ahli qiraat Makkah Madinah demikian. Yakni kaburat kalimatan, perihalnya sama dengan kalimat kabura syanuka dan azma qauluka, yakni alangkah buruknya keadaanmu dan alangkah buruknya ucapanmu. Makna yang dimaksud menurut qiraat jumhur ulama lebih jelas bahwa sesungguhnya ungkapan ini dimaksudkan kecaman terhadap ucapan mereka, dan bahwa apa yang mereka katakan itu merupakan kebohongan yang besar, karena disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Kahfi ayat 5. Yakni tidak berdasarkan kepada suatu bukti pun, melainkan hanya semata-mata dari ucapan mereka sendiri yang dibuat-buat oleh mereka sebagai suatu kedustaan. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan, ayyaquluna illa kaziba, mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Muhammad Ibnu Ishaq telah menyebutkan tentang latar belakang turunnya ayat ini. Untuk itu ia mengatakan telah menceritakan kepada seorang syekh atau guru dari kalangan ulama Mesir yang telah tinggal bersama kaumnya sejak 40 tahun yang lalu, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa orang-orang kafir Quraisy mengutus An-Nadir Ibnu Haris dan Uqbah Ibnu Abu Muh kepada orang-orang alim Yahudi di Madinah. Kaumnya terpesan kepada mereka, tanyakan kepada orang-orang Yahudi tentang Muhammad dan ceritakanlah kepada mereka tentang sifatnya, serta beritahukanlah kepada mereka tentang apa yang diucapkannya, karena sesungguhnya mereka adalah ahli kitab yang terdahulu. Mereka mempunyai pengetahuan yang tidak kita miliki tentang para nabi. Keduanya berangkat dari kota Mekah menuju Madinah. Setelah sampai di Madinah, keduanya bertanya kepada ulama Yahudi tentang Rasulullah SAW.
dan menceritakan kepada mereka sifat-sifatnya serta sebagian dari ucapannya. Untuk itu keduanya mengatakan, sesungguhnya kalian adalah ahli kitab Taurat. Kami datang kepada kalian untuk memperoleh informasi tentang teman kami. Maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama Yahudi itu menjawab, tanyakanlah oleh kalian kepada dia tentang 3 perkara yang akan kami terangkan ini. Jika dia dapat menjawabnya, berarti dia benar-benar seorang nabi yang diutus. Tetapi jika dia tidak dapat menjawabnya, berarti dia adalah seseorang yang mengaku-ngaku dirinya menjadi nabi. Saat itulah kalian dapat memilih pendapat sendiri terhadapnya. Tanyakanlah kepadanya tentang beberapa orang pemuda yang pergi meninggalkan kaumnya di masa silam. Apakah yang dialami oleh mereka? Karena sesungguhnya kisah mereka sangat menakjubkan. Dan tanyakanlah kepada tentang seorang laki-laki yang melalang buana sampai ke belahan timur dan barat. Bagaimana kisahnya, dan tanyakanlah kepadanya tentang roh. Apakah roh itu? Jika dia menceritakannya kepada kalian, berarti dia adalah seorang nabi, dan kalian harus mengikutinya. Tetapi jika dia tidak menceritakannya kepada kalian, maka sesungguhnya dia adalah seorang lelaki yang mengaku-ngaku saja. Bila demikian, terserah kalian apa yang harus kalian lakukan terhadapnya. Maka An-Nadir dan Uqbah kembali ke Mekah. Setelah tiba di Mekah, ia langsung menemui orang-orang Quraisy dan mengatakan kepada mereka, hai orang-orang Quraisy, kami datang kepada kalian dengan membawa suatu kepastian yang memutuskan antara kalian dan Muhammad. Ulama Yahudi telah menganjurkan kepada kami untuk menanyakan kepadanya beberapa perkara. Lalu keduanya menceritakan pertanyaan tersebut kepada mereka. Mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, hai Muhammad, ceritakanlah kepada kami. Lalu mereka menanyainya dengan pertanyaan-pertanyaan yang dianjurkan oleh para pendeta Yahudi tadi. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab mereka, aku akan menceritakan jawabannya dari pertanyaan kalian itu besok tanpa menentukan batas waktunya. Mereka bubar meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal selama 15 hari tanpa ada wahyu dari Allah. Yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, malaikat Jibril pun tidak turun kepadanya selama itu, hingga penduduk ramai Mekah mencarikannya. Mereka mengatakan Muhammad telah menjanjikan kepada kita besok, tetapi sampai 15 hari dia tidak menjawab sepatah kata pun tentang apa yang kami tanyakan kepadanya. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih hati. Wahyu terhenti darinya dan beliau merasa berat terhadap apa yang diperbincangkan oleh penduduk Mekah tentang dirinya. Tidak lama kemudian, datanglah malaikat Jibril kepadanya dengan bawa surat yang di dalam terkandung kisah Ashabul Kahfi, para penghuni gua. Dan surat itu mengandung teguran pula terhadap diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersedih hati atas sikap mereka. Surat itu juga mengandung jawaban dari pertanyaan mereka tentang kisah para pemuda penghuni gua serta lelaki yang melalang buana, Zulkarnain. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu Al-Isra hingga akhir hayat. Demikian. Wallahu a'lam billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.